Kenapa ada istilah kemenangan di waktu Idul Fitri tiba? Apa makna kemenangan itu, Ustaz? Bermaaf-maafan bukan hanya di hari Idul Fitri saja, tapi ketika kita punya salah, kita langsung meminta maaf. Harus nggak, Ustaz, kita ketika Idul Fitri atau Lebaran kita beli pakaian baru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, selamat datang kembali di podcast THRQ spesial Ramadan. Masya Allah, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan dan nikmat yang sungguh luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Gak terasa tiba-tiba udah episode ke-7 aja ya. Masya Allah, di episode kali ini mau membahas tentang sholat Idul Fitri. Nah, sudah nggak asing lagi pasti habis selesai rangkaian puasa Ramadan, pasti kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi mau tahu lebih dalam lagi tentang makna sholat Idul Fitri, guys. Sudah bersama di sini dan ada orang yang selalu tidak bosan menjawab pertanyaan dari semua pertanyaan-pertanyaan dari episode 1 sampai episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat. Sehat ya, insyaallah, alhamdulillah. Ustaz, gak berasa ya udah di episode ke-7. Masih berharap teman-teman yang menonton podcast ini dari episode 1 sampai episode sekarang ini mendapat manfaat yang insya Allah sama dengan dari jawaban-jawaban Ustaz. Kali ini mau tanya mengenai sholat Idul Fitri. Langsung kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Saat hari Lebaran dan Idul Fitri itu sama nggak sih, sama atau dua-duanya beda? Nah, barakallahu fiik ya. Pertanyaan yang bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sara ala nahji ila yaumil ba'd. Ya, pertanyaan yang pertama, sama enggak sih Lebaran sama Idul Fitri ya? Idul Fitri ya secara bahasa itu adalah Eid. Eid artinya adalah hari raya ya, hari kemenangan. Eid. Al-Fitr artinya fitrah, kembali suci ya, kembali seperti awal. Idul Fitr adalah hari di mana kita kembali suci. Maksudnya kita telah selesai melaksanakan ibadah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kita melaksanakan ibadah puasa sempurna di bulan suci Ramadan. Kemudian kita hari Idul Fitri adalah hari berbuka ya, hari berbuka di mana kita sudah diperbolehkan kembali untuk makan dan minum. Maka Idul Fitri adalah hari kemenangan dan hari Aidnya kaum muslimin. Adapun Lebaran yaitu adalah ya bahasa Indonesia, bahasa adat Indonesia. Mungkin Lebaran ini kalimat yang maksudnya kita ini sudah luas, sudah bebas, Merdeka. sudah boleh lagi makan, ya sudah tidak puasa lagi. Mungkin ini Lebaran karena ini adalah bahasa adat yang adat Indonesia. Yang intinya sama ya, intinya ini diniatkan maksudnya ini adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin dan hari rayanya kaum muslimin. Barakallahu fiik. Kenapa ada istilah kemenangan di waktu Idul Fitri tiba? Apa makna kemenangan itu, Ustaz? Nah, karena Idul Fitri adalah hari di mana kaum muslimin berbahagia setelah melaksanakan ibadah 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan bagi dia. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan ketika dia berbuka puasa dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dunia, Idul Fitri merupakan kebahagiaan dan kemenangan bagi kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah dan menyempurnakan ibadah sempurna di bulan suci Ramadan. Ustaz, kenapa ya sebelum Idul Fitri pasti malamnya ada seruan takbir? Nah, barakallahu fiik. Takbiran adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Agar kalian mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takbiran itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan kepada kita kemudahan-kemudahan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Nah. Pertanyaan keempat, Ustaz, biasanya setelah sholat Idul Fitri paginya mereka mungkin kan kumpul-kumpul untuk keluarga. Nah, kayak mereka tuh ada tradisi kayak maaf-maafan, bagi-bagi uang, itu apa sih, Ustaz? Nah, barakallahu fiik. Tradisi ya maaf-maafan setelah sholat Idul Fitri. Apakah disunahkan atau tidak?
Ya, ini tidak ada sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun diperbolehkan bagi kita yang memiliki kesalahan untuk saling bermaafan, dan tidak boleh juga bagi seorang muslim untuk bermusuhan. Hendaknya seorang muslim itu bersaudara, karena muslim itu dengan muslim yang lainnya adalah innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu adalah saudara. Bermaaf-maafan bukan hanya di hari Idul Fitri saja, tapi ketika kita punya salah kita langsung meminta maaf. Tapi kalau Idul Fitri kita punya salah kemudian kita minta maaf, itu ya boleh saja, memang kita punya salah harus meminta maaf. Adapun yang disunnahkan ketika kita selesai sholat Idul Fitri, yaitu adalah saling mendoakan dengan amalan yang telah pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Apa doanya sebagaimana disunnahkan, yaitu kita mendoakan kepada saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khair. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalku dan amal engkau, amal kalian. Nah, itu yang dianjurkan. Jadi setelah sholat Id, nanti salaman sama orang dan doain orang itu, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita jawab, taqabbala ya karim. Ya Allah, terimalah ya amal ibadah yang pernah kami lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Dan kelima, Ustaz, harus nggak, Ustaz, kita ketika Idul Fitri atau Lebaran kita beli pakaian baru? Karena selalu lihat nih, sudah mau mendekati Idul Fitri nih, mereka ke mall lah atau kemana, pokoknya mau beli baju-baju yang mewah, yang keren untuk nanti saat di Idul Fitri, saat hari Idul Fitri. Nah, Idul Fitri merupakan momen ya orang-orang yang berbahagia. Kaum muslimin kita semua berbahagia karena telah menyempurnakan ibadah di bulan suci Ramadan. Maka boleh nggak kita membeli baju baru? Boleh ya, beli baju baru. Dan wajib nggak sih pakai baju baru? Nggak, tentunya tidak wajib. Tapi disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Rasulullah SAW beliau memiliki baju khusus ya, baju yang beliau gunakan untuk hari-hari raya Islam. Salat Idul Fitri, Idul Adha, dan salat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Apa yang dilakukan anak-anak supaya Idul Fitri tidak hanya seru, tapi juga bisa mendapatkan pahala? Naam, barakallahu fiik ya. Apabila kita ingin mendapatkan ya pahala di hari raya Idul Fitri, bukan hanya seru-seruan ngumpul atau ketemu saudara. Bagaimana caranya? Tentu yang pertama, kita berbakti kepada orang tua. Minta maaf apabila kita punya kesalahan. Kemudian yang kedua, kita tetap melaksanakan ibadah sebagaimana di bulan Ramadan. Tetap membaca Al-Quran, tetap kita sholat tepat waktu di masjid. Sebagaimana yang kita lakukan di bulan Ramadan. Agar kita mendapatkan pahala juga di bulan Idul Fitri dan setelahnya. Karena Ramadan adalah tempat kita belajar. Kita sudah belajar ya di madrasah Ramadan, di sekolah Ramadan selama 1 bulan. Maka Idul Fitri dan seterusnya adalah hasil dari apa yang pernah kita pelajari di bulan Ramadan. Seperti itu, wallahu a'lam. Masya Allah, selama ini kira sholat Idul Fitri hanya sebatas sholat biasa saja. Ternyata punya makna yang indah bagi seluruh umat Islam di dunia. Terima kasih Ustaz Ridwan sudah menyempatkan hadir di podcast ini, sudah membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan Naas. Semoga Ustaz Ridwan selalu diberi kesehatan dan nikmat tak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.